Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yurani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Pembinaan Karakter dalam Keluarga. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan, Cina, lalu berkembang menjadi wabah global yang menerpa di berbagai negara dan di berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, aspek perekonomian, dan aspek pendidikan. BPS atau Badan Pusat Statistik menerbitkan perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2020 tercatat minus 5,32%. Sistem pendidikan di Indonesia pun berubah drastis, yang tadinya pertemuan langsung menjadi online learning, atau yang akrab disebut daring. Daring juga membawa beberapa dampak seperti kegagapan di berbagai pihak, yaitu pihak peserta didik maupun pihak tenaga pendidiknya, karena kurangnya persiapan sampai kepada gangguan mental. Nah, mengutip dari suara.com, masalah psikologis yang paling banyak ditemukan pada semua kelompok usia, yaitu yang pertama, keluhan stres. Keluhan stres ini umumnya sebesar 23,9%, keluhan kecemasan sebesar 18,9%, keluhan mood swing sebesar 9,1%, gangguan kecemasan 8,8%, serta keluhan psikomatis sebesar 4,7%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Natalia Palupi dari Fakultas Psikologi Borobudur menunjukkan bahwa rata-rata tingkat stres siswa sekolah dasar kelas tinggi, yaitu 456, adalah 31,79%, dibandingkan tingkat stres siswa sekolah dasar kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, adalah 29,67%, dengan perbedaan rata-rata 2,11%. Maka dari itu, pendidikan karakter dalam keluarga harus lebih diperhatikan agar menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Yang kedua, ada fokus dan subfokus dari penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah dampak dari COVID-19 pada pendidikan karakter berupa pola asuh dan pola pembiasaan dalam keluarga. Sementara, subfokus pada penelitian ini yaitu berbagai macam pengaruh dan seberapa besar pengaruh yang diberikan COVID-19 pada perubahan pola asuh dan pola pembiasaan pendidikan karakter dalam keluarga. Berikutnya, ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah terjadi perubahan pola asuh dan pola pembiasaan dalam keluarga di masa pandemi COVID-19? Dan yang kedua, bagaimana bentuk pola asuh dan pola pembiasaan karakter yang terjadi di masa pandemi COVID-19? Berikutnya yang ketiga dari bab 1 ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui terjadinya perubahan pola asuh dan pola pembiasaan dalam keluarga di masa pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua, mengetahui macam-macam bentuk dari pola asuh dan pola pembiasaan karakter yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Berikutnya, yang keempat dari bab 1 ini ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aspek keilmuan atau teoritis bagi keluarga, terutama orang tua, agar dapat lebih memahami pendidikan karakter dalam aspek pola asuh dan pola pembiasaan. Lalu, manfaat praktis di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk orang tua, yang kedua untuk masyarakat, dan yang terakhir untuk peneliti. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama ada deskripsi fokus dan subfokus. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang berasal dari jenis virus baru, karena pada saat itu Cina telah menganalisa pneumonia, namun tidak diketahui etimologinya. Maka disebutlah sebagai COVID-19, dan ditemukan pada hewan dan manusia. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu proses kegiatan perubahan atau suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah sikap serta perilaku manusia agar menjadi individu yang bermoral positif sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku.
Menurut Petranto, pola asuh adalah sebuah pola atau sistem berperilaku yang diimplementasikan kepada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Nah, pola asuh ini dapat dirasakan oleh anak baik positif maupun negatif. Menurut Gunarsa, pola asuh adalah suatu cara bagi orang tua untuk bertindak sebagaimana orang tua terhadap anak-anaknya, di mana mereka melakukan serangkaian usaha aktif. Pola asuh menurut Harlock dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pola asuh permisif, yang kedua ada pola asuh otoriter, dan yang ketiga ada pola asuh demokratis. Secara etimologi, pembiasaan berasal dari kata biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan lazim atau umum. Maka pembiasaan adalah sebuah proses agar sesuatu menjadi biasa, lalu berubah menjadi kebiasaan, untuk membentuk karakter individu agar mempunyai moral yang terpuji. Menurut Bakhardt, pembiasaan muncul dikarenakan adanya proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Lalu berikutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini saya ambil dari penelitian Vita Sukiani dan Zamroni dengan judul Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga yang dilakukan di SD Negeri Sumber 1 Berbah, Sleman. Selama 6 bulan kepada 5 peserta didik beserta keluarga yang utuh dan 5 peserta didik bersama keluarga yang single parent. Persamaan dari penelitian ini adalah kami sama-sama melakukan penelitian tentang proses pendidikan karakter dalam keluarga. Dan kami juga menggunakan metode yang sama, yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian. Perbedaan penelitian ini yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Sukiani dan Zamroni hanya berfokus pada pendidikan karakter. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini fokusnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pola asuh dan yang kedua ada pola pembiasaan. Perbedaan yang kedua adalah penelitian Vita Sukiani dan Zamroni dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur penelitiannya yaitu yang pertama memilih keluarga yang akan diteliti, yang kedua mewawancarai keluarga tersebut, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat pemeriksaan keabsahan data, dan yang terakhir yang kelima adalah kesimpulan. Berikutnya ada tempat dan waktu penelitian. Saya memilih Thorik bin Ziyad Kota Bekasi untuk tempat penelitiannya. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan tabel berikut. Yang pertama ada pengajuan judul dan pengerjaan bab 1-3 di bulan Januari, yang kedua ada wawancara dengan narasumber di bulan Februari, yang ketiga ada pengumpulan data di bulan Maret, yang keempat ada pengolahan data di bulan April. Latar penelitian. Penelitian dilakukan di SD Thorik bin Ziyad Kota Bekasi karena saya ingin mengetahui perubahan dari pendidikan karakter dalam SD Thorik tersebut pada peserta didik kelas 5 SD. Berikutnya ada metode dan prosedur penelitian. Saya memilih metode deskriptif dengan membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci, dan melakukan studi pada situasi yang dialami serta menggunakan pendekatan kualitatif. Peran peneliti. Peran peneliti adalah sebagai instrumen dan pengumpul data, sedangkan keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek akan lebih tanggap dengan kehadiran peneliti. Peneliti dapat menyesuaikan diri dengan settingan penelitian. Keputusan yang diambil peneliti dapat diputuskan dengan lebih cepat dan terarah. Demikian juga informasi yang diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Sementara informan yang diteliti dijadikan target, yaitu ibu dan ayah, atau orang tua dari keluarga yang sedang diteliti. Teknik prosedur pengumpulan.
Teknik prosedur yang saya pilih adalah dengan yang pertama, wawancara, yaitu saya mewawancarai kepada 20 keluarga yang berada di kelas 5 SD Thorik bin Ziyad. Yang kedua, observasi, yaitu saya atau peneliti mengumpulkan data-data menggunakan panca indera serta catatan yang terperinci. Yang ketiga, ada dokumentasi, yaitu peneliti atau saya menyelidiki benda-benda yang ada. Berikutnya, ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman. Interaktif proses analisis data. Dalam penelitian ini mengandung 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Yang terakhir ada keabsahan data. Keabsahan data akan dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dibagi menjadi beberapa bagian, dan peneliti memilih teknik triangulasi sumber data untuk mendukung kebenaran penelitian yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.